Bagaimana strategi pengendalian kontrak untuk kontrak-kontrak yang berasal dari katalog elektronik? Saat ini kita sudah tahu bahwa katalog elektronik, entah khususnya di katalog elektronik versi 6, menjadi salah satu pusat perhatian metode pemilihan pengadaan barang jasa pemerintah saat ini. Nah, yang cukup jarang dibahas itu justru adalah pengendalian kontraknya. Nah, rekan-rekan semuanya, bahwa tertuang juga di peraturan di KEPK, Keputusan Kepala LKPP nomor 177 tahun 2024 ya, di mana di situ adalah pedoman penyelenggaraan katalog elektronik. Ada bagian yang menjelaskan mengenai kontrak ya, walaupun tidak terlalu detail. Namun pada prinsipnya adalah ketika kita sudah melakukan pelaksanaan kontrak, maka sudah berlakulah salah satu tugas utama dari pejabat pembuat komitmen, entah dia dikerjakan oleh pejabat pembuat komitmen itu sendiri, atau dikerjakan oleh KPA, atau dikerjakan oleh PPTK, apapun. Kalau sudah masuk ke ranah pelaksanaan kontrak, sudah masuk wilayah hukum perdata, fakta sunt servanda, maka pengendalian kontrak lah yang menjadi kunci sukses dari pelaksanaan kontrak itu. Jadi kalau kontrak itu lewat e-purchasing, ya pada prinsipnya ya sama saja dengan kontrak yang tidak melalui e-purchasing. Paling-paling hanya berbeda dari sisi karakteristik dan kompleksitasnya saja. Apalagi kalau itu kontrak surat pesanan, surat e-purchasing yang nilainya di atas 200 juta yang menggunakan jaminan pelaksanaan. Jangan lupa bahwa berdasarkan Perpres nomor 46 tahun 2025, kontrak di atas 200 juta itu yang dulu dikecualikan dengan jaminan pelaksanaan di Perpres 46 dihapus. Artinya ya sejujurnya ini bad news ya, tetapi ya kita harus terima sama-sama bahwa berarti kontrak surat pesanan katalog elektronik yang nilainya di atas 200 juta menggunakan jaminan pelaksanaan. Dan itu segala kontrak yang menggunakan jaminan pelaksanaan itu pengendalian kontraknya harus tidak boleh main-main ya. Mau itu dari metode pemilihan tender, dari pemilihan e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung ya. Kalau pengendalian kontrak ya sama saja, tidak ada bedanya. Sekali lagi pembedanya adalah karakteristik barang jasa yang dikendalikan itu sendiri. Oleh karena itulah rekan-rekan semuanya, Anda bisa menggunakan buku ini, Transformasi Pengendalian Kontrak, buku Transformasi Pengendalian Kontrak. Di situ Anda bisa melihat checklist kelengkapan dokumen yang di situ. Silakan disesuaikan formulir-formulir yang bisa disediakan di situ. Karena formulir di situ merupakan sumber database, sumber instrumen database untuk mengambil berbagai macam dasar-dasar keputusan ketika selama melaksanakan kontrak. Misalnya ketika tahap persiapan pelaksanaan kontrak, persiapan penandatanganan kontrak. Nah, itu kan tidak terlalu diatur di dalam proses-proses katalog. Akan jauh lebih baik Anda bisa menggunakan petunjuk di dalam buku ini, implementasinya, formulirnya, sehingga itu menjadi sumber database yang standar untuk dasar mengambil keputusan. Misalkan terkait dengan jaminan pelaksanaan tadi, kapan penandatanganan kontraknya, ya, terkait dengan segala hal terkait dengan persiapan pelaksanaan kontrak. Ya, ada tahapan persiapan pendanaan kontrak, ada tahapan persiapan pelaksanaan kontrak, ada penyerahan program mutu ya. Dan yang suka miss di sini kalau kontrak-kontrak katalog elektronik itu adalah PPK sering tidak meminta program mutu atau rencana mutu pekerjaan konstruksi. Nah, pedoman di buku ini rekan-rekan semuanya, program mutu adalah instrumen utama pengendalian kontrak. Yang di dalam buku ini malah kita gagas kesepakatan titik kritis waktu, entah itu untuk barang jasa lainnya sama saja, apalagi pekerjaan konstruksi ya, titik kritis waktu. Nah, itu disepakati dalam program mutu. Ada juga instrumen-instrumen seperti beberapa formulir-formulir yang terkait dengan dasar-dasar adendum kontrak ya. Pedoman buku ini ya, jangan abaikan, jangan meremehkan, wah tentang katalog ujuk-ujuk dari kontrak langsung BAST, ya, langsung termin, tidak ya. Tetap pengendaliannya tetap dijalankan. Strategi dalam buku ini sudah runtut dan mudah untuk dipahami, dan banyak contoh-contoh yang ada di sini. Oke, sukses, jaga integritas.